Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, kita saat ini sudah berada di hari-hari terakhir, pekan terakhir bulan Rajab. Insyaallah kita juga 5 hari lagi mungkin akan masuk bulan Sya'ban, dan setelah itu kita masuk bulan yang sangat mulia. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita semua terus-menerus dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa berjumpa menerima hidangan Allah, ma'dubatullah, yang dengannya insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Kita di bulan Ramadan nanti akan dikembalikan kepada fitrah kita, asal kejadian kita, yang kata Nabi, insyaallah kalau puasanya sempurna, salat malamnya sempurna, bacaan Qur'annya sempurna dibaca, tiada hari kecuali membaca Al-Qur'an, dan jenengan juga bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar. Saya yakin keluar dari bulan Ramadan, kata Nabi, ibarat bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua. Nah, di bulan atau apalagi di akhir bulan Rajab ini, dan kita tahu bulan Rajab ini jamaah sekalian termasuk bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga disebut termasuk 4 bulan dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita. Ini menarik, Rajab sengaja diletakkan oleh Allah pada 2 bulan menjelang Ramadan. Dan ini dinamakan bulan mulia, Pak. InsyaAllah pengajian kita siang ini adalah pengajian yang paling mulia di mata Allah, karena kita berada di bulan mulia. Salat duhur kita, salat asar kita, 5 waktu ini selama bulan Rajab ini, itulah salat-salat yang termulia di mata Allah. Dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pemuliaan terhadap bulan ini. Puncaknya jamaah sekalian, di bulan Rajab ini nanti ada 1 hari atau 1 malam yang luar biasa diabadikan dalam Al-Quran untuk diberikan sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia mulia, manusia agung, manusia terhormat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Di bulan ini, Pak, bulan Rajab ini. Insyaallah lusa ya, besok Rabu, Kamisnya kita punya libur nasional memperingati Isra dan Mi'raj. Ini mungkin Bapak satu-satunya negara di dunia ya, yang kemudian Isra Mi'raj dijadikan momentum nasional, bahkan libur nasional. Ini adalah ijtihad yang sangat luar biasa perhatiannya para ulama-ulama kita terdahulu
untuk menjadikan momen ini momen kesadaran buat kita semua, bahwa setiap tahunnya ada kejadian besar menimpa kepada baginda kita Rasulullah untuk menerima amanah yang sangat mulia juga, yang merupakan tiang agama kita, salat 5 waktu akan kejadian Isra dan Mi'raj ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu orang yang punya iman tidak akan menyia-nyiakan Pak kejadian ini, termasuk berjalannya 1 bulan penuh yang seharusnya kita ini memperhatikan Pak sejak tanggal 1 Rajab kemarin, dan sekarang kita sudah berada di tanggal 25 Rajab jemaah sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka izinkan saya sedikit merenungi kejadian ini untuk kemudian kita sama-sama merenungi, mentadabburi ayat Allah di ayat pertama pada surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dimulai dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Jadi sebenarnya Pak, kejadian Isra dan Mi'raj selesai sudah Pak bagi kita untuk berfikir panjang terlalu dalam. Sebab ini kehendak Allah, kedikdayaan Allah. Jadi yang menjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan jin, bukan kemauan malaikat, tapi Allah Pak yang menginginkan. Makanya dimulai dengan kata-kata subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi yang menjalankan itu siapa? Zat yang maha suci ini Pak, Allah Subhanahu wa taala. Lailan, pada satu malam, minal masjidil haram Makkah, yang insyaallah kita semua Pak pingin berharap bisa nyampe ke sana, paling tidak kita bisa melaksanakan umrah. Dan kita berdoa pula tiap hari untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima, haji. Itu adanya di situ di Masjidil Haram, ritual intinya. Terus ila al-Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Ini pula jamaah sekalian satu-satunya masjid yang disebut dalam Al-Quran secara jelas. Masjidil Haram ini rumah pertama yang dibangun oleh Allah di dunia ini lewat tangan Nabiullah Ibrahim. Kalau Al-Aqsa ini adalah kiblat pertama Pak, yang kemudian kita semua ketika sebelum diperintah untuk menghadap Masjidil Haram, awalnya kita menghadap ke Masjidil Aqsa, kan dari situ Nabi naik ke Sidratil Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang ingin sampaikan 2 hal penting. Yang pertama, penyebutan Al-Aqsa, alladzi barakna haulah, di mana Allah memberikan keberkahan di sekitar Al-Aqsa ini. Dan sampai sekarang kita merasakan semua. Walaupun secara teritori jemaah sekalian, Masjidil Aqsa saat ini sedang dikuasai ya dan diakui oleh negara-negara perserikatan ini, PBB ya, negara perserikatan dunia ini jamaah sekalian, untuk dijadikan Israel telah merampas tanah saudara kita di Palestina. Kemudian karena tanah-tanah mereka dibeli oleh mereka setelah masyarakat Palestina dirusak moralnya oleh mereka, kemudian sertifikatnya dijual kepada mereka. Begitu mereka menjadi mayoritas pemegang tanah real di situ, memproklamirkan diri membentuk sebuah negara namanya Israel. Negara di atas rampasan, merampok tanahnya orang-orang Palestina. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menarik Pak. Sampai saat ini Pak, sejak tahun 1948, dan ketika Palestina dimerdekakan
oleh Inggris jamaah sekalian. Kemudian setelah itu beberapa tahun berikutnya orang-orang Yahudi di seluruh dunia ini Pak didatangkan ke sana, dari Eropanya, dari Amerikanya, dari Afrikanya, dari India, dari Soviet, segala macam ngumpul di situ. Mereka membawa hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan buruk mereka disampaikan untuk merusak masyarakat Palestina, sampai akhirnya mampu Pak mengendalikan Palestina dan terbentuklah sebuah negara namanya Israel. Sekarang kalau sampean lihat di Google Pak, negara Palestina sudah tidak ada lagi Pak, yang ada Israel namanya. Jadi kalau sekarang dikatakan mana Palestina, itu tidak nyampe 10% Pak dari keseluruhan tanah mereka jamaah sekalian. Itu pun dipecah jadi dua. Satu yang namanya Gaza, saya 2 kali masuk ke daerah ini, dan yang satu lagi namanya tepi barat. Di situ ada Al-Quds, ada Bethlehem, ada Baitul Maqdis. Satu daerah yang memang 3 agama besar berada di situ secara bersamaan ma'asyil muslimin. Tapi menarik saudara sekalian, Allah mengatakan alladzi barakna haula. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Al-Aqsa negeri masjid yang akan mendapatkan keberkahan Pak bagi orang yang ada di sekitarnya. Dan sampai sekarang terasa keberkahan itu ma'asyal muslimin. Saya berani mengatakan walaupun sekarang Gaza Pak dibombardir sedemikian rupa, ini sudah hampir separuh bangunan-bangunan di Gaza rata dengan tanah, itu tidak akan dikalahkan jemaah sekalian. Ya. Dan Nabi sudah memberikan sinyal kepada kita, nanti sampai hari kiamat Palestina negeri yang bergejolak. Dan nanti Nabi Allah Isa alaihissalam juga akan turun Pak di Palestina dan akan salat di Masjidil Aqsa, untuk kemudian membuat eksis agama yang kita cintai ini diakui sebagai agama dunia dan kekuatan dunia baru ma'asyil muslimin. Ini akidah bagi kita. Makanya saya berani mengatakan kita ini jamaah sekalian, membantu Palestina atau tidak membantu Palestina, tetap Palestina akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haula. Sampean mengawal Palestina atau tidak mengawal Palestina, tetap Palestina akan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean mendoakan atau tidak mendoakan Palestina, tetap Palestina akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ma'asyil muslimin, karena Allah ketika menjaga, mengawal dan memperhatikan negeri suci ini ma'asyil muslimin, itu tidak kun fayakun Pak, butuh tangan-tangan manusia yang mengawal di situ. Yang jadi pertanyaan setiap saat, termasukkah kita yang dipilih oleh Allah Pak untuk memikirkan eksistensi Palestina sebagai negeri yang berdaulat? Inilah Pak bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di mana-mana sekarang alhamdulillah pemerintah kita Pak di bawah Menteri Luar Negeri kita cukup tegas ya, menolak statement Perdana Menterinya itu yang namanya Netanyahu, Benyamin Netanyahu. Kami tidak akan berhenti perang ini sampai Gaza ini menjadi bagian dari kami. Bayangkan jemaah sekalian. Dan tepi barat ini sampai tidak ada lagi nama tepi barat, Ad-Dabul Gharbi kalau dalam bahasa Arabnya itu. Sampai kemudian semuanya ini dalam genggaman kami. Dijawab Pak sama Abu Ubaidah, pembicara resmi dari Hamas, silahkan. Dan subhanallah ikhwatal iman, coba lihat. Saya 2 kali Pak, sekali lagi saya 2 kali ke sana, ke Gaza ini masuk. Itu satu daerah yang lebarnya cuma 8 km, memanjang 30 km Pak, dihuni oleh 2,3 juta. Sampai sekarang jemaah sekalian, yang katanya Israel negara terkuat di Timur Tengah jemaah sekalian, bahkan di dunia nomor 4 Pak setelah Inggris jemaah sekalian. Dan sekarang Inggrisnya juga bantu, Amerikanya juga bantu, Eropa secara keseluruhan membantu Pak untuk membumi hanguskan yang namanya Gaza ini. Tidak selesai-selesai sampai saat ini. Pertanyaannya, yang kalah siapa Pak? Yang menang siapa? Tidak masuk akal ma'asyar muslimin, sangat tidak masuk akal. Dan ajaib ini sebenarnya akan muncul buku Pak, Ayatul Rahman fi Jihad Gaza, tanda-tanda kebesaran Ar-Rahman, karamah
berbagai macam kemuliaan Allah berikan kepada saudara kita di Gaza, ma'asyiral muslimin. Saya tadi malam dapat info lagi Pak, itu 23 tentara Israel meninggal. Sedikit demi sedikit. Sebelumnya lagi Pak 2 orang, sebelumnya lagi 1 orang, sebelumnya lagi 7 orang. Terus begitu diambil sedikit-sedikit. Ikhwatal iman. Tidak akan habis ma'asyiral muslimin. Dan Hamas, jihad Islam dan lain sebagainya mengatakan kami ini masih sepertiga ya senjata yang kami keluarkan untuk melawan Zionis Israel ini, ma'asyiral muslimin. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah Pak makna dari kalimat Allah SWT dalam Al-Quran, alladzi barakna haula. Saya jadi teringat lagi ma'asyiral muslimin dengan sebuah hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad. Dan hadis ini jarang diangkat oleh ulama-ulama kita. Nabi ketika capek perang Pak, bersama para sahabat. Dan kita tahu kan Nabi ketika di Madinah 8 tahun Pak ada 68 kali perang. Dan Nabi memimpin 12 kali perang di situ. Ketika Nabi memimpin capek-capeknya perang pada waktu itu nanti kata Nabi, wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Dan nanti kata Nabi SAW akan muncul, bayangkan Pak, para sahabat sudah capek, beberapa sahabat ada yang syahid, perang yang begitu luar biasa. Nabi mengatakan akan ada muncul satu kelompok baru lagi nanti, kata Nabi, yang dia terus menerus ingin menunjukkan al-haq ini, kebenaran ini tengah-tengah umat ini. Dia tidak takut pada siapapun yang mencela dan memojokkan orang-orang ini gitu. Para sahabat bertanya, Pak, siapa lagi itu ya Rasulullah? Adakah orang yang lebih semangat dari kita? Kata Nabi, na'am, hum bi Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Dan beberapa orang ada di sekitar Baitul Maqdis. Bahasa Nabi cuma satu, Pak. Saat berkecamuk seperti itu tidak ada lagi kompromi, Pak. Fa'alaikum bil jihad, kata Nabi. Maka solusi utama buat kalian adalah jihad. Yang menarik lagi, ma'asyar muslim, disebut sama Nabi wa afdalul jihad fi Asqalan. Di mana Asqalan ini, Pak? Asqalan ini jemaah sekalian, itu berada Pak salah satu kelurahan di Gaza, ma'asyar muslimin, yang sekarang sedang berkecamuk. Itu disebut, Pak, itulah sebaik-baik jihad terjadi di Asqalan. Dan mereka itu adalah sautullahi fil ard, itu cambuk Allah di muka bumi ini. Saya kok merasa yakin, ma'asyar muslimin, Pak, nanti Pak, Amerika tidak banyak mengambil pelajaran Pak kegagalan mereka di Vietnam, kegagalan mereka di Afghanistan. Kemudian sekarang menarik diri semua Pak sampai Afghanistan merdeka, Pak. Sebelumnya Soviet, Pak, memporak-porandakan Afghanistan. Selesai, Pak, mengundurkan diri. Yang katanya negara terkuat, Pak, di dunia. Afghanistan daerah pegunungan begitu, Pak. Orang-orang Baduy yang dihadapi tapi tidak bisa dihadapi, jemaah sekalian. Sekarang akan terjadi di Gaza, ma'asyar muslimin. Kemana, Pak, wibawa Eropa, wibawa Amerika dan negara-negara kuat lainnya, Pak? Menyerbu satu daerah kecil, Pak, bukan negara, Pak, bagian dari negara. Gaza itu, saudara sekalian. Itulah yang disebut oleh Allah, alladzi barakna haula, di mana Allah memberikan keberkahan, Pak, terhadap Al-Aqsa dan sekitar Al-Aqsa. Al-Aqsa ini, Pak, ini tempat sucinya Allah. Sampai Nabi mengatakan la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalian tidak boleh ngoyo, bepergian jauh, mengeluarkan uang banyak, menghabiskan waktu banyak, kecuali pada 3 tempat dianjurkan sama Nabi, Pak. Seharusnya semangat kita ke Al-Aqsa ini, Pak, sama sebagaimana semangat kita melaksanakan umrah dan haji, ma'asyar muslimin. Apa itu? Masjidil Haram, kata Nabi. Dianjurkan, Pak, kita ke Mekah ini, Pak, untuk melihat kiblat kita ini. Wa masjidi hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi, Pak. Dan yang ketiga apa? Wa Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa, jemaah sekalian. Disebut loh, Pak, sama Nabi. Dan Allah mengatakan alladzi barakna haula. Allah akan terus-menerus memberikan keberkahan pada Al-Aqsa ini, ma'asyar muslimin. Ini yang pertama ya. Monggo, Pak, dan ini peluang dari Allah, Pak, untuk kita beramal saleh, menunjukkan kekuatan iman yang kita miliki, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita sedang mendapatkan musibah, dibombardir sama Israel.
khususnya di Gaza saat ini, bantu mereka. Paling tidak Pak, sampai tidak bisa bantu dengan dana, dengan materi Pak, bantulah dengan doa terbaik kita pada mereka. Nah, saudara, tentu yang kedua, ini waktunya sudah mau habis ya, sudah 30 menit lebih. Yang kedua jamaah sekalian adalah kejadian Isra Mi'raj itu sendiri Pak. Jadi sebenarnya setiap sampai masuk bulan Rajab ini bulan peduli Palestina. Yang kedua Pak, bulan mengevaluasi salat kita ma'asyiral muslimin. Ini jadi panjang ya. Tapi minimal beginilah. Saya berani berkesimpulan ma'asyiral muslimin, Nabi itu Pak sebelum di Isra Mi'rajkan 1 bulan sebelumnya ada musibah besar menimpa pada beliau, memukul hati beliau sampai dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Istri beliau Khadijah meninggal dunia. Dengannya Nabi punya keturunan itu Pak, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Fatimah radhiyallahu anhunna jami'an. Ada 2 anak laki-laki tapi meninggal ketika masih bayi jamaah sekalian. Terus Khadijah ini Pak yang menopang secara finansial perjalanan dakwah Rasulullah di Mekah. Meninggal dunia, sedih Nabi Pak. Beberapa hari setelah itu paman beliau Pak, yang beliau dipelihara oleh pamannya 44 tahun. Ketika Nabi umur 6 tahun Pak, langsung dikawal oleh pamannya ini ma'asyiral muslimin. Persis Nabi umur 50 tahun, pamannya meninggal juga Pak. Beliau juga yang mengawal Nabi secara politik. Karena beliau ini punya hak veto Pak. Jadi ketua kepalanya bangsa Quraisy ya Abu Thalib ini Pak. Sekaligus beliau pula yang kemudian mengawal perjalanan kehidupan dan dakwah Rasulullah. Terlepas nanti beliau ini meninggal akhirnya tidak bisa bersyahadat, itu bukan urusan kita untuk membahas masalah ini. Tapi yang jelas Pak, backup secara politis meninggal. Sedih Nabi. Islam Pak melarang kita untuk larut dengan kesedihan berlama-lama. Makanya orang berkabung itu ma'asyiral muslimin paling lama berapa? 3 hari Pak. Langsung Nabi jamaah kalian begitu sedih kayak gitu, terjadilah kejadian ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Sepakat para ulama, musibah apapun pula, benturan hidup bagaimanapun pula, ujian sedahsyat apapun pula, solusi utamanya Pak as-salah, salat ya. Sampai Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Allah menjadikan pelipur laraku, hiburan hidupku as-salah. Konon katanya ya akhi Nabi Pak, kalau ketika muncul sisi kemanusiaannya, al-gham wal ham wal huzn muncul pada Nabi, sedih Nabi, dipanggil Bilal Pak. Ya Bilal, adzin, segera adzan. Kata Bilal, ya Rasulullah, masih belum masuk waktunya ya Rasulullah. Adzin ya Bilal, arihna bis salah. Bahagiakan kami dengan salat ini. Wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Allah telah menjadikan pelipur laraku, ya, ketenanganku ketika aku sedang melaksanakan salat. Pak, ini seharusnya jemaah sekalian setiap kita masuk bulan Muharram dan puncaknya 27 Rajab ini, bulan Rajab ini puncaknya 27 Rajab ini jemaah sekalian, semangat kita Pak, semangat komitmen untuk menjaga salat sebagai tiang agama kita ini. Mudah-mudahan jadi perenungan kita semua. Mudah-mudahan Pak Allah menerima salat-salat kita semuanya. Semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa Pak ya, saudara kita sedang berjuang di Gaza, di Palestina, dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mereka diberi kesabaran yang maksimal atas benturan-benturan bombardir dari tentara perampok Zionis Israel ini. Dan semoga pula kita Pak punya kepedulian minimal dengan doa-doa terbaik kita, mudah-mudahan mereka semua segera dimerdekakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.